Musyrik itu dari kalimat asyraka yusyriku, menyekutukan Allah, artinya telah menganggap ada Tuhan selain Allah. Itu musyrik. Dia tidak mengakui adanya Tuhan selain Allah, akan tapi mengakui ada sesuatu yang punya kekuatan seperti kekuatan Allah. Pohon punya kekuatan. Bahkan biarpun tidak dia menyembah Nyi Roro Kidul, mungkin dia tidak mengatakan Nyi Roro Kidul sebagai Tuhan, tapi dia mengatakan ada kekuasaan seperti kekuasaan Allah yang dimiliki oleh selain Allah, itu musyrik. Dan makanya nanti ada bab masalah tauhid qudrah Allah. Allah Maha Kuasa. Tidak boleh kita mengakui ada yang berkuasa seperti Allah selain Allah. Jadi menduakan Allah itu musyrik. Nah, kemudian karena menjadi istilah umum, orang musyrik itu secara khusus adalah orang yang meyakini ada Tuhan selain Allah atau ada sesuatu yang punya kekuatan seperti kekuatan Allah selain Allah, itu musyrik. Itu secara khusus. Makna luasnya lagi adalah orang yang tidak mempercayai Allah tapi menyembah Tuhan yang lainnya. Makanya biasanya kalimat musyrik itu biasanya ditujukan oleh orang untuk orang yang beriman tapi melakukan sesuatu yang keluar dari iman. Tapi bisa jadi musyrik itu adalah, lah kalau orang Arab kafir Quraisy katakan al-musyrikun, mereka itu mempercayai adanya Allah tapi juga percaya adanya Lata, Uzza dan sebagainya, Tuhan-Tuhan mereka. Nah, musyrik yang kedua adalah dia tidak meyakini adanya Tuhan Allah tapi mempercayai Tuhan selain Allah. Hakikatnya sama, tapi bedanya dia tidak meyakini. Percaya adanya Tuhan Allah, enggak percaya. Terus aku percaya Tuhan ini. Tapi menurut kita berarti dia Tuhannya adalah Allah, tapi dia menganggap selain Allah sebagai Tuhan. Yang kedua adalah tidak mengakui Allah tapi mengakui Tuhan yang lain. Yang ketiga adalah yang tidak mengakui adanya Tuhan. Itu masuk juga nanti kepada orang yang musyrik. Tidak mengakui adanya Tuhan. Baik. Yang keempat adalah dari orang yang beriman kemudian keluar dari iman, murtad. Biarpun gelarnya adalah khusus murtad, kemudian sebelumnya mulhid, orang ateis, tapi itu semuanya nanti dalam lingkungan satu wadah dengan orang musyrik. Obatnya adalah meninggalkan kemusyrikan tersebut. Allah berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah mengampuni dosa selain daripada syirik. Wa may yusyrik billah, barang siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka sungguh dia telah berada pada kesesatan yang sangat jauh. Katakan dengan syirik besar adalah menjadikan sesuatu bagi Allah sebagai sekutu. Sahabat Nabi yang bernama Ibnu Mas'ud, beliau bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, sampaikan kepadaku dosa yang paling besar. Kemudian Rasulullah menjawab, anta ja'ala lillahi nidda, anta ja'ala lillahi nidda, kamu menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, wa huwa khalaqaka, padahal dia yang menciptakan kamu. Ini yang dikatakan dengan syirik besar, menyekutukan Allah dengan sesuatu. Contoh syirik besar, 5 macam syirik besar. Yang pertama yang termasuk syirik besar adalah syirik di dalam doa. Fa'in fa'alta fa'innaka idham minat dhalimin, maka sesungguhnya barang siapa yang berdoa kepada selain Allah, dia telah berlaku zalim. Makna zalim dalam ayat ini adalah syirik. Itu yang pertama, berdoa. Yang kedua, yang termasuk syirik besar adalah syirik dalam sifat Allah. Bagaimana syirik dalam sifat Allah Subhanahu wa taala? Syirik dalam sifat Allah
adalah orang meyakini bahwa orang-orang tertentu memiliki sifat yang sama seperti Allah Subhanahu wa taala. Salah satu sifat Allah adalah Allah mengetahui yang gaib. Lalu tatkala sifat Allah yang mengetahui yang gaib dipindahkan kepada seseorang, lalu ada orang meyakini bahwa ada seseorang yang mengetahui persoalan yang gaib, itu kan menyekutukan Allah, disekutukan Allah dengan selain daripada Allah. Padahal Allah sudah ingatkan bahwa wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa, dan semua rahasia-rahasia yang gaib itu hanya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, la ya'lamuha illa huwa, tidak ada yang mengetahui, tidak ada satupun yang mengetahui peristiwa gaib itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Syirik besar yang ketiga adalah syirik muhabbah, syirik dalam cinta. Yang dimaksud syirik dalam cinta adalah manusia mencintai sesuatu selain Allah melebihi cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada surat Al-Baqarah ayat 165, Allah berfirman, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada." Ada sebagian manusia yang menjadikan tuhan-tuhan tandingan, andad. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada. Andad itu tuhan-tuhan tandingan, tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sikap mereka terhadap tuhan selain Allah Subhanahu wa taala? Yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintai tuhan-tuhan tandingan itu melebihi cintanya kepada Allah. Yang seharusnya seperti apa? Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang ketiga syirik besar adalah mencintai selain daripada Allah Subhanahu wa taala setingkat dengan cintanya kepada Allah, malah melebihi cinta kepada yang dicintai itu daripada cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah syirik dalam taat. Ini berhati-hati. Syirik dalam taat termasuk syirik besar. Dan ini dikategorikan dalam pekerjaan yang sangat maksiat. Orang beriktikad taat kepada selain Allah melebihi taatnya kepada Allah. Jadi kalau Allah sudah katakan ini haram, tapi ada gurunya, ada orang yang dianggap cendekiawan, ada orang yang dianggap memiliki kelebihan ilmu di tengah-tengah mereka, mereka lebih patuh apa yang dikatakan oleh orang-orang yang ada di sekitar mereka daripada taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka menjadikan, siapa mereka? Orang-orang Nasrani. Orang-orang Nasrani menjadikan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Mereka lebih taat kepada rahibnya. Mereka lebih taat kepada orang yang dianggap alim di tengah-tengah mereka. Mereka lebih taat kepada cerdik pandai di kalangan mereka daripada taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam tidak seperti itu. Kewajiban kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang dihalalkan oleh Allah, ya kita halalkan. Apa yang diharamkan oleh Allah, kita haramkan. Jangan yang diharamkan oleh Allah karena guru kita mengatakan ini halal, lalu kita halalkan. Itu adalah dosa besar. Itu syirik dalam taat. Kemudian yang terakhir, yang kelima. Yang kelima adalah syirik hakimiyah. Syirik di bidang hukum. Artinya orang mengembalikan segala persoalan manusia kepada hukum yang dibuat sesuai dengan perundang-undangan. Walaupun perundang-undangan, aturan yang dibuat oleh manusia itu bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau aturan perundang-undangan dan apapun yang dibuat tidak bertentangan dengan perintah Allah, silakan diamalkan. Jadi hari ini kita harus lebih berhati-hati karena Allah sudah ingatkan, manakala kita berselisih perintah Allah kepada kita,
farudduhu ilallah war rasul. Kembalilah kepada ketentuan Allah, kembalilah kepada ketentuan Al-Quran, dan kembalilah kepada ketentuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya sepakat para ulama kita bahwa mempelajari akidah, mempelajari tauhid itu suatu kewajiban besar. Awaluddin marifatullah. Awal agama mengenal Allah. Karena tatkala kita mengenal Allah, pasti kita akan mengenal apa itu hukum Allah. Pasti kita akan cinta kepada Allah. Pasti kita akan berhati-hati untuk tidak jauh dengan ketentuan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala.